Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Neng Widya Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Serang. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Nurul Meliana. Beliau adalah guru kelas 4 di Satuan Pendidikan UPT SDN Panjirapan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Iya. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Baik, adapun tujuannya dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya, baik. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu ada dua. Yang pertama, jadi melalui penggunaan benda konkret, peserta didik dapat melakukan operasi hitung pembagian bilangan cacah dengan teliti dan juga tepat. Kemudian untuk yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan penggunaan benda konkret, peserta didik dapat menyelesaikan masalah tentang operasi hitung pembagian dengan benar. Nah, berarti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ada dua ya Bu ya? Iya. Yang pertama, melalui penggunaan benda konkret, peserta didik mampu melakukan operasi hitung pembagian bilangan cacah dengan teliti dan tepat. Iya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan penggunaan benda konkret, peserta didik dapat menyelesaikan masalah tentang operasi hitung pembagian dengan benar. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Kalau untuk area pengembangan sendiri, saya berharap ketiga aspek bisa tercapai. Yang pertama, untuk pengetahuan, ini berkaitan bagaimana peserta didik bisa melakukan operasi hitung pembagian. Kemudian untuk secara keterampilan, bagaimana peserta didik bisa berdiskusi dengan kelompoknya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian sendiri. Kemudian untuk aspek sikap, ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, bagaimana peserta didik dapat secara bergotong royong atau bekerja sama dalam kelompok, kemudian bertanggung jawab secara mandiri untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai ada 3 ya, dari segi aspek pengetahuannya, dari segi aspek keterampilannya, dan dari segi aspek nilainya. Iya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun dari segi metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya sendiri, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti juga saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan peserta didiknya. Berarti Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Ibu akan melakukan pembagian kelompok berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Kalau untuk media pembelajaran, saya menggunakan benda konkret berupa permen yang akan digunakan untuk menjelaskan konsep pembagian itu sendiri kepada peserta didik. Oh, berarti Ibu akan menggunakan media konkret berupa permen ya Bu ya? Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di kelas berapa? Untuk pelaksanaannya saya akan lakukan hari Kamis pada kelas 4 karena pada hari Kamis ada pelajaran matematika. Saya akan lakukan di jam pertama dan kedua di kelas 4 dengan materi matematika.
tentang pembagian. Nah, nanti pada hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kelas. Nah, ketika Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan observasi yang nanti akan didampingi pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat Ibu ambil dari percakapan Ibu, dari percakapan kita hari ini? Jadi dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran ya untuk mempersiapkan media yang nanti akan saya gunakan untuk hari Kamis nanti, bagaimana penggunaan media itu sendiri, dan saya akan mempersiapkan agar media dan juga model serta strategi yang saya rancang itu bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi ini. Sampai bertemu di percakapan observasi kelas di hari Kamis ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kelas dan percakapan observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Nah, jadi kalian harus bisa melakukan atau menghitung pembagian bilangan Caca yang kedua. Adit, Menyelesaikan masalah tentang operasi hitung pembagian. jadi harus bisa menyelesaikan masalah tentang operasi hitung pembagian ya. Jadi harus bisa dua. Yang pertama melakukan operasi hitung pembagian dan yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pembagian. Nah, dilanjutkan. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernah tidak kalian punya makanan? Makanan apa saja ya? Dibagikan kepada teman-teman kalian. Beberapa teman kalian, misalkan 2 orang teman kalian, 3 orang teman kalian secara rata. Pernah nggak? Suka bagi apa biasanya? Permen lagi. Ya, berarti semuanya sudah pernah ya. Nah, sekarang perhatikan di sini Ibu punya permasalahan. Tapi sebelumnya biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Coba siapa yang mau baca untuk soal yang pertama? Selain Dava, Anita. Ibu guru mempunyai 8 permen yang akan diberikan kepada 4 anak sama rata. Terus? Berapa banyak permen yang didapat oleh setiap anak? Nah, sekarang Ibu guru punya berapa permen? Bawa permennya nih. Ibu punya berapa permen? 8. Kita hitung bersama-sama. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagikan kepada berapa anak? 4. Nah, misalkan Mahesa, Dava, Angie sama Rama. Kita bagikan sama rata ya. Kita bagi satu dulu. Ya, semuanya lihat nih yang kelihatan kan? Nah, berarti yang satu orang dapat berapa? Dapat berapa satu orang? 2. Berarti kalau 8 dibagi dengan berapa anak? 4 sama dengan hasilnya berapa satu orang dapat? 2. Paham nggak sampai sini? Ibu punya satu soal lagi. Nah, coba dibaca, siapa yang mau baca? Jaki. Terus? Oke, Ibu guru punya berapa permen katanya? Punya 10. Kita hitung bersama.
Oh iya Ibu Nurma, nanti setiap kelompok biar gak bingung kirim kasih permennya ya, buat menghitungnya. Buat ngitungnya biar gampang. Oh mana Bu? Ini nanti dibagian juga teman. Buat ngitungnya ada ya.
Nanti setiap kelompok pada ke depan ya. Kelompok kelas dah. Kelompok gua besar. Ya nanti. Kelompok satu dah. Kelompok dua udah belum? Kelompok tiga. Sudah. Oke, kalau sudah setiap kelompok bisa ajukan. Siapa yang mau maju duluan? Tapi dari kelompok nomor satu. Satu jawabannya gimana ya? Yang lain perhatikan ya. Berapa banyak poin yang akan didapatkan oleh setiap orang? 15 Dibagi 3 sama 5. sama nggak? Bagi tiga hasilnya? 5. Nah, oke. Selanjutnya nomor 2 ada berapa permen? Itu permennya ada berapa? 18. Betul nggak permennya 18? Betul. Anaknya ada berapa? Ada 6. Jadi 18 dibagi dengan 6. Hasilnya berapa? Hasilnya 3 sama tidak? Sama. Lanjut nomor 3. Ada berapa permen? 20 dibagikan kepada berapa anak? 5. Hasilnya? 4. Sama nggak? Sama. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok berapa lagi? Ya, kelompok. Nanti kebagian ya semuanya ya. Naik. Masya Allah. Assalamualaikum. Sini ya. Kalau sini. Sini aja. Sini ya, Ridho. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Oke, nomor 1. 15 dibagi 3. Hasilnya 5. sama nggak? Sama. Nomor 2. 18 dibagi 6. 3. 18 bagi 6 hasilnya 3. nah bisa dibagi yang lain nomor 20 bagi 5 hasilnya 20 bagi 5 hasilnya apa? Betul nggak? Betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya.
15 bagi 3 hasilnya berapa? 5. 5 betul nggak? Terus? 18 dibagi 6 3. 18 bagi 6 3 betul nggak? Betul. Lanjut. 20 bagi 5 sama dengan 4 betul nggak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Terakhir kelompok 4. Ayo maju kelompok 4. Rival. Awas. Sini ya, biar kasih lo sini. Nah, dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nomor 1, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Betul nggak? Ya betul nggak? Hasilnya? Betul nggak? Terakhir. Dibagi 5 sama Betul nggak? Betul? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kita bahas bersama-sama. Coba ingat tujuh nomor 1. Kalian
Ya. Membuat kita namanya doang kata kalian tulis ya. Udah. Di Fahmi Adi Bu ada nama Adil ada nama. Kalau sudah dikerjakan sendiri ya.
banyak lagi. Ya, setelah puluhan kita ratusan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ning Widya Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Serang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali di hari ini, di hari yang Allah rahmati, dengan keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Pepe, Ibu Indriani Fajar Menanjung. Beliau adalah kepala sekolah dari TK Fajar. Dan ada guru yang telah saya observasi yaitu Ibu Nurul Meliana. Beliau adalah guru kelas 4 di SD NUPT Penyirapan. Baik, pada percakapan kali ini saya akan mencoba melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu Nurul ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengajukan beberapa pertanyaan pemantik terkait proses pembelajaran yang telah Bu Nurul lakukan pada hari Kamis kemarin ya Bu. Ya. Nah, langsung saja ya kita lakukan ya Bu Nurul. Yang pertama, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, percakapan pasca observasi ini? Tentunya kalau setelah observasi dan perobservasi kemarin, yang saya dapatkan yang pertama itu evaluasi tentunya yang jadi refleksi buat diri saya, bagaimana apa saja kekurangan, apa saja yang harus diperbaiki agar pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik dari yang saya lakukan sebelumnya. Oh baik, berarti Bu Nurul ini menginginkan adanya evaluasi ya Bu ya, adanya evaluasi untuk proses pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Bu Nurul setelah melakukan proses pembelajaran? Setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah lega sekali Bu. Karena walaupun mengajar tiap hari ya Bu ya, tetapi kalau ada yang memantau itu rasanya terpaksa aja gugup gitu, ada rasa nervous sedikit Pak. Jadi terus juga kemudian karena sebelumnya belum pernah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Bu. Jadi ini merupakan pertama kalinya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Ya, baik. Berarti Ibu ini tadi perasaannya pertama gugup ya, wajar sih ya, karena mungkin walaupun kita bertahun-tahun sudah mengajar, tapi ketika ada yang memantau atau mengobservasi pasti ada rasa gugup ya. Iya. Baik Bu Nurul, untuk selanjutnya apakah strategi yang sudah Ibu Nurul persiapkan sudah terlaksana atau sudah dilaksanakan? Ya, alhamdulillah walaupun mungkin belum maksimal dan belum 100% sempurna gitu Bu. Untuk pembelajaran yang kemarin saya lakukan, jadi strategi pembelajaran berdiferensiasinya sudah dilaksanakan. Terus karena kan sudah ada bimbingan gitu ya dari bertanya sama Bu Widi terkait
bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu, pembelajaran sosial emosional itu seperti apa. Sehingga walaupun saya belum mengetahui secara keseluruhan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, tetapi ada sedikit gambaran dari Ibu Widi. Baik, berarti Bu Nurul itu sudah terlaksana gitu ya, apa yang jadi strategi di proses pembelajaran kemarin itu, walaupun memang belum sepenuhnya, belum 100% gitu. Iya. Karena mungkin ini pertama kalinya Bu Nurul melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya Bu Nurul, dan Bu Nurul juga mungkin baru mengetahui apa sih pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional seperti itu ya Bu Nurul ya. Baik, Bu Nurul. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira tujuan pembelajaran yang telah Bu Nurul telah Bu Nurul eh, rancang di rencana pembelajaran itu, apakah sudah terpenuhi atau sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Kalau untuk tujuan pembelajaran sendiri itu kan sesuai yang saya buat ya, rencana yang saya buat itu kan ada 2. Jadi sudah tercapai. Jadi yang pertama, diharapkan siswa itu kan bisa melakukan operasi hitung pembagian secara benar, secara teliti. Terus kemudian yang kedua, siswa juga diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait operasi hitung pembagian melalui penggunaan benda konkret juga alhamdulillah sudah tercapai. Baik, dari apa yang Ibu Nurul sampaikan tadi, bahwa memang tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang Bu Nurul sematkan di RPP itu. Yang pertama tadi siswa dapat melakukan pembagian dengan benda konkret ya, seperti itu. Yang kedua, siswa dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian melalui kegiatan diskusi ya, seperti itu Bu Nurul. Baik, Bu Nurul, untuk pertanyaan selanjutnya, ceritakanlah hal-hal baik apa yang perlu dipertahankan dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki menurut Bu Nurul ketika Bu Nurul kemarin melakukan proses pembelajaran di kelas. Kalau untuk hal yang harus dipertahankan, ya itulah, jadi kalau mau mengajar sebaiknya kita siapkan dulu ya. Siapkannya minimal RPP-nya, apa yang harus kita siapkan bahan ajarnya untuk mengajar nanti. Jadi kita punya alat gitu, ketika kita mengajar kita sudah siap. Kemudian untuk hal-hal yang harus diperbaiki, yang pertama mengkondisikan kelas. Karena tahu sendiri kan anak SD Masya Allah mengaturnya ya, yang sini diatur, yang sini ribut. Jadi bagaimana kita melakukan pengkondisian terhadap kelas ketika bagaimana kelas saat ribut, apakah dilakukan ice breaking supaya anak tetap fokus, atau dengan cara lain agar suasana pembelajaran itu tetap terkondisikan gitu ya. Baik, dari apa yang Bu Nurul sampaikan tadi, bahwa hal-hal yang perlu Ibu Nurul perbaiki dan hal-hal yang perlu Ibu Nurul pertahankan adalah, pertama, mempersiapkan apa yang akan dipersiapkan dalam pembelajaran pertama, yaitu membuat RPP tentunya, menyediakan atau membuat media ajar. Yang selanjutnya, apa yang harus dipertahankan yaitu mungkin tadi Bu Nurul katakan bahwa mungkin sebaiknya ada ice breaking gitu ya, untuk mempersiapkan anak-anak agar lebih fokus belajarnya, seperti itu. Memang anak-anak SD agak susah untuk fokus, mungkin 5-10 menit bisa fokus, tapi kesananya sudah mulai ribut lagi. Makanya mungkin itu diperlukannya ice breaking-nya, seperti itu Bu Nurul. Baik, Bu Nurul, selanjutnya, apa rencana Ibu untuk memperbaiki kekurangan itu? Karena tadi ya terkait tentang pengkondisian kelas, mungkin baru sedikit gitu ya Bu, beberapa ice breaking yang saya ketahui. Jadi saya perlu sharing lah, perlu tanya-tanya ke rekan guru yang lain. Terus terkait pembelajaran berdiferensiasi juga mungkin lebih banyak tanya lagi ke Bu Widi yang sudah lebih paham, agar saya itu bisa lebih memahami bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu, bagaimana pembelajaran sosial dan emosional itu ketika saya menerapkan di kelas.
Berarti dari apa yang Ibu Nurul sampaikan tadi, eh, saya menarik menarik kesimpulan bahwa ibu rencana ibu akan memperbaikinya. Yang pertama yaitu mengenai pengkondisian kelas ya Bu ya. Di mana pengkondisian kelas lebih banyak lagi mungkin ice breaking atau misalnya pembelajaran sosial emosional yang diterapkan di kelas seperti itu. Yang kedua mungkin tadi ibu akan lebih banyak menggali lagi mengenai ilmu-ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, baik itu bertanya kepada guru yang lebih mengetahui maupun ibu bisa melakukan tinjauan pustaka, baik misalnya di buku-buku atau misalnya di sosial media atau di YouTube seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada cara lain untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Ya mungkin mencari sumber-sumber lain ya Bu, selain bertanya kepada rekan guru, bertanya pada Bu Widi, ataupun dari pustaka, kajian pustaka, mungkin saya memanfaatkan media sosial, memanfaatkan internet, kan di situ kan mungkin lebih banyak ya, lebih banyak media sosial yang kita tinggal ketik saja bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, bagaimana ice breaking macam-macam kan, bisa dari YouTube banyak, TikTok dan lain sebagainya. Berarti saya apa yang dari Ibu Nurul tadi sampaikan bahwa Ibu Nurul itu akan melakukan cara lain seperti melakukan kajian pustaka, terus Bu Nurul juga akan bertanya secara langsung kepada guru yang lebih mengetahui, terus Bu Nurul juga akan memanfaatkan media-media sosial seperti YouTube, seperti Google, seperti itu ya. Baik, menurut untuk pertanyaan selanjutnya, dari rencana perbaikan yang Bu Nurul tadi sampaikan tersebut, kira-kira apa nih Bu Nurul akan melakukannya? Ya setelah ini mungkin saya akan mencoba mencari contoh-contoh, mencari informasi-informasi di media sosial yang mungkin lebih mudah ya dijangkaunya. Kalau untuk ke guru lain mungkin harus berkoordinasi terlebih dahulu. Berarti Bu Nurul akan melakukannya setelah ini, mungkin besok atau lusa. Nurul akan segera melakukan kajian pustaka. Nurul juga akan bertanya jawab kepada guru yang lebih mengetahui. Terus Nurul juga akan melakukan searching di Google ataupun di YouTube seperti itu ya Bu Nurul. Untuk pertanyaan selanjutnya, ukuran keberhasilannya Bu Nurul itu kira-kira seberapa besar nih Bu Nurul dalam perbaikannya ini? Kalau untuk ukuran keberhasilan tergantung bagaimana mengkondisikan kelas ya Bu ya, bagaimana mengkondisikan kelas, terus juga bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, bagaimana menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian agar pembelajaran yang kita lakukan itu tidak hanya berpusat pada siswa saja, tetapi tidak hanya berpusat pada guru saja gitu, tetapi justru siswanya yang aktif ya, berpusat pada siswa, sehingga kalau proses pembelajarannya berpusat pada siswa, insya Allah akan berkesinambungan terhadap hasil pembelajarannya juga. Baik, dari apa yang Bu Nurul tadi sampaikan, Bu Nurul itu dikatakan berhasil bila sudah dapat mengkondisikan kelas dengan baik dan juga melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, serta proses pembelajaran sosial emosional dengan baik di kelas. Hal tersebut terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid ya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan meningkatkan kualitas pembelajaran otomatis dapat meningkatkan kualitas pendidikan pula ya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapakah orang yang akan Ibu libatkan dalam rencana perbaikan Ibu tersebut? Tentunya yang pertama kepala sekolah sebagai atasan ya, jadi harus berkoordinasi, terus bertanya banyak tentunya kepada atasan, kemudian kepada rekan guru juga,
yang sama-sama tahu kondisi lapangan gitu, bagaimana mengajar, jadi saling sharing dengan guru, apalagi guru yang lebih mengetahui. Berarti Ibu ini akan melibatkan yang pertama kepala sekolah ya Bu ya, Iya. sebagai atasan kita di sekolah ini. Yang kedua, Ibu akan melibatkan rekan guru yang lain, terutama rekan guru yang memang sudah memahami. Prinsip coaching sendiri, dan di situ kalaupun masukan yang saya bisa berikan adalah kegiatan coaching ini memang melihat sisi seseorang itu untuk bisa melakukan refleksi. Ya, Bu Nurul pun secara pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Neng juga sudah sangat menggali dirinya sendiri gitu. Bu Neng tujuannya memberikan pertanyaan menggali, Bu Nur menggali dirinya sendiri untuk bisa akhirnya menyadari apa yang menjadi hal yang dilakukan kemarin itu dampaknya mungkin terhadap murid, kelebihan juga Bu Nurul pahami aset diri ya, kekurangan diri itu seperti apa, sampai akhirnya kalau ketika memang ada yang kurang-kurang, Bu Nurul pasti punya caranya tersendiri untuk memperbaiki gitu. Dan yang lebih dicoba gali sebenarnya adalah kapan perubahan itu akan dilakukan. Mungkin kalau kita bicara 1-2 bulan kan, terus secara